وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan kesempatan, baik itu nikmat berupa kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal kebaikan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai salah satu hamba yang terus senantiasa bertakwa dan terus meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan yang semoga kita dapat mengikuti tindak tanduk beliau, kita dapat mengikuti segala apa yang beliau contohkan, termasuk diantaranya adalah akhlakul karimah yang beliau ajarkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang Allah ridhoi nantinya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa majelis yang dimana semoga Allah SWT meridhai dan memberkahi majelis kita, majelis ilmu yang kita uh, jalani pada subuh hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu dari mahasantri pesantren mahasiswa Usman, yaitu pesantren Usman, yaitu saudara Andri Taufik. Kepada Andri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur minadh dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pembacaan tilawah Al-Quran dari
Saudara Andri. Semoga baik yang membaca maupun mendengar mendapatkan keberkahan dan dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulai langsung pada kajian inti kita yang insya Allah pada pagi hari ini akan dipandu dan yang akan diisi oleh Abi Ridwan untuk pada para teman-teman, Bapak, Ibu, audiens semua agar supaya bisa menyiapkan peralatan baik itu tulis ataupun peralatan untuk notulensi dalam mencatat atau mendengar pada kajian pada pagi hari ini. Baik, kepada Abi Ridwan, Abi tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih banyak Ustaz Lode. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulana rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insyaallah. Alhamdulillah ya, kita semua masih Allah berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa bertemu di forum kajian Ngopi Pagi ini ya. Sahabat sekalian, di forum kita di Ngopi Pagi ini akan melanjutkan tema kita dari pekan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang rizki ya, hal-hal apa saja yang bisa menjadikan rizki. Ada 3 jenis rizki. Rizki yang dicari belum tentu ketemu, rizki yang dijemput insya Allah ya bisa kita dapatkan tapi belum tentu ketemu juga ya. Yang ketiga adalah rizki yang diantar. Nah, pagi hari ini kita akan membahas ya, tema kita adalah hal-hal yang menghalangi rizki ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang rizki itu sendiri ya, karena kita teman-teman semua ya, juga di sini banyak sebagai pengusaha, entrepreneur dan juga sebagai santri karya. Nah, maka di hari ini kita akan lanjutkan lagi adalah hal-hal apa saja yang menghalangi rizki ya. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas bahwa tidak perlu khawatir tentang rizki, karena rizki sama Allah sudah dijamin, gitu ya. Yang belum dijamin adalah surga dan neraka kita. Maka perspektif yang harus kita pahami adalah karena di dunia yang saat ini sudut pandangnya adalah materialisme, orang dianggap sukses kalau materinya banyak, artinya udah mapan secara finansial dan seterusnya. Padahal dalam Islam, sudut pandang yang dipakai adalah melihatnya adalah kadar ketakwaan. Siapa yang paling sukses di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, maka kontekstualnya inilah yang kita pakai sebagai acuan. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, maka acuannya bukan semata-mata tentang berapa banyak harta yang kita miliki. Kenapa? Karena secara harta, kontekstualnya adalah sudah Allah janjikan. Allah sudah jamin. Allah sudah menjamin secara harta kita, ya kan? Dan itu sudah dituliskan jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Tapi yang belum dijamin sama Allah adalah surga dan neraka kita. Dan inilah yang sedang kita ikhtiarkan di muka bumi ini. Nah, jadi di muka bumi ini bukan hanya semata-mata mencari rezeki, karena di akhirat yang ditanyakan dapat dari mana dan mau digunakan untuk apa. Nah, ini 2 hal. Jadi dapat dari mana dapatnya, digunakan untuk apa. Jadi bukan seberapa banyak. Nah, maka ini menjadi satu dasar, landasan untuk berpikir kita. Tapi apakah kita akhirnya jadi pasrah? Ngapain saya kerja keras, ngapain saya ikhtiar maksimal kalau seandainya rezeki itu sudah ditentukan. Nah, maka kemarin saya menyampaikan bahwa dalam konteks rezeki bertingkat. Ada namanya rezekinya makhluk. Rezekinya makhluk itu rezeki yang sudah pasti diberikan, tidak akan habis ya, atau tidak akan meninggal kita sebelum seluruh rezeki itu ditunaikan. Jadi tidak akan meninggal kita sampai seluruh rezeki ini sama Allah ditunaikan. Itu namanya rezekinya makhluk. Mau dimanapun kita, ya mau kita di dalam gua sekalipun, itu rezeki pasti akan sama Allah akan ditunaikan. Nah, kenapa? Karena Allah tahu di mana posisi kita. Nah, ini poin yang pertama yang harus kita pahami. Rezekinya makhluk itu apa? Ya kebutuhan untuk kita melanjutkan hidup, makan, ya minum, tempat tinggal dan seterusnya. Ini adalah rezekinya makhluk. Ada level kedua, rizkinya orang-orang yang berikhtiar. Dan orang-orang yang berikhtiar akan dicukupkan sesuai dengan ikhtiar kan. An-Najm 56. Jadi dalam kontekstual yang kedua ini, maka kita pun bukan hanya semata-mata harus sekedar pasrah. Tapi kita juga harus sampai di level ya kita memahami bahwa paham betul
rizki itu bukan hanya sekedar rizkinya makhluk, tapi rizki itu adalah rizki yang harus kita ikhtiarkan. Naik lagi level ketiganya rizkinya orang-orang bersyukur. Naik lagi level keempatnya adalah yang akan dilipat gandakan kalau bersyukur. Level keempatnya adalah rizkinya orang-orang yang bertakwa akan didatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan level kelimanya adalah rizkinya orang-orang yang bertawakal hanya bersandar kepada Allah, maka rizkinya akan diantarkan langsung sama Allah. Nah, maka dalam konteks ini kita perlu mengikhtiarkan rizki, artinya bukan hanya semata-mata tadi kita pasrah ketika tahu wah rizki itu hanya apa namanya sudah ditentukan, akhirnya ya sudahlah saya gini-gini aja juga pasti rizki akan diberikan. Enggak. Tapi kita harus naikkan levelnya tadi. Rizki makhluk sudah ditentukan, tapi bagaimana kita menjadikan rizki itu adalah dalam konteksnya wasilah untuk kita bisa berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan. Wasilah untuk kita berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan. Nah, maka kalau kemarin kita sudah membahas, ya jadilah orang-orang yang bertakwa, jadilah orang-orang yang bersyukur, dari mulai 3 ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja beruntung gitu. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja yang bisa membuat ya, ternyata menjadi problem. Kalau itu sudah ditakdirkan sama Allah, itu sudah dinaskan sama Allah, tapi kok kenapa banyak orang yang hidupnya ngerasa kok kayaknya kekurangan, menderita gitu ya. Padahal Allah tidak menciptakan kita dalam keadaan susah payah sebenarnya. Maksudnya tidak menciptakan kita dalam keadaan miskin ya. Nah, di Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan kita dalam kondisi, nah ini menariknya ya. Semua di muka bumi ini kan diciptakan pasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Ada apa namanya tinggi, ada yang rendah. Semuanya diciptakan pasang-pasangan. Maka kalau ada kaya, pasangannya apa? Nah, ini kan ada kaya dan juga ada pasangannya apa kira-kira. Nah, sebagian dari kita spontan mungkin bisa jadi kita berpikirnya kalau kaya pasangannya miskin. Tapi dalam konteks Quran, Quran tidak menyebutkan bahwa diciptakan dalam keadaan nah, ini Mas. Terima kasih banyak ya. Ada Johar Mubarak yang menyampaikan di chat bahwa dalam Quran itu bahasanya diciptakan dalam keadaan kaya dan cukup. Nah, maka sebenarnya kalau ada dari kita itu yang kondisinya miskin, itu berarti bukan karena Allah menghukum dalam konteks itu Allah terus pelit dengan kita, bukan. Bukan pelit, tapi dalam konteks ini adalah apa? Berarti miskin itu ulah kita sendiri. Miskin itu adalah kegagalan kita sendiri. Tapi Allah menciptakan kita dalam keadaan kaya atau cukup, berkecukupan. Nah, berarti serendah-rendahnya kita sebenarnya, kalau dalam konteks kita beriman kepada Allah, serendah-rendahnya adalah kita levelnya adalah berkecukupan. Nah, inilah yang mungkin harus menjadi satu pemahaman buat kita. Sehingga kalau ternyata kita ngerasa kurang, nah maka apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita apa namanya introspeksikan. Kalau Allah selalu menyampaikan bahwa Allah menciptakan dan maka ada hal-hal yang menghambat, ada hal-hal yang membuat rezeki itu tidak eh, bisa optimal sampai kepada kita. Nah, oke, bentar, habis share screen. Oke. Nah, jadi kalau seandainya ada yang misalnya ngerasa, oh kok kenapa kok hidupnya nggak optimal, misalnya, ya kita tinggal di dunia, ya misalnya, dan kita ngerasa, oh kok ternyata rezeki kita ini belum optimal. Nah, misalnya ini kita ya, ada hal-hal yang menghambat rezeki. Allah turunkan rezeki dari langit ya, tapi ada penghambatnya. Nah, ini namanya tabir. Nah, anggap aja ini ada perisai, perisai atau tabir yang menghambat rizki itu sampai kepada kita. Nah, jadi ada hal-hal yang menghambat. Jadi ketika dia mau turun, nah terhambat di sini. Jadi tidak ada tabir. Apa tabir atau perisai yang membuat rizki itu tidak bisa optimal sampai kepada kita? Nah, tabir kalau kemarin adalah hal yang mempercepat. Nah, hari ini tabir ini apa saja? Satu, yang menghambat rizki itu turun kepada kita adalah adanya dosa. Dua, ada maksiat yang kita lakukan ya sehingga membuat tabir itu menjadi besar. Dan yang ketiga ada prasangka. Nah, prasangka negatif.
Jadi ada 3 hal ini. Jadi yang pertama ada dosa, ada maksiat, dan ada prasangka negatif. Dosa, maksiat, dan prasangka negatif ini bisa menghambat rezeki, ya. Dosa. Maka apa yang kita lakukan? Kalau seandainya ada dari kita yang merasa, oh kok kita ngelihat kehidupan seorang, kok dia hidupnya misalnya miskin gitu ya. Dia hidupnya susah, ya, dan menderita gitu, atau oh kayaknya ada aja masalah dan seterusnya gitu. Maka bahan introspeksinya apa? Jangan-jangan ada dosa besar yang dilakukan. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan. Jangan-jangan ada maksiat kepada Allah yang dilakukan. Jangan-jangan dia kehidupannya banyak prasangka-prasangka negatif yang membatalkan doa-doa kita dengan sendirinya, ya. Nah, ini eh, hal-hal yang perlu kita review. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jangan-jangan ada dosa. Maka introspeksi sederhananya adalah apa? Mereka yang tahu-tahu ngerasa kehidupannya susah gitu ya. Ada kehidupannya yang mungkin tidak baik, maka diintrospeksi. Apakah ada syirik? Ya, apakah ada dosa-dosa besar lah. 10 dosa besar itu kita ngelihat. Nah, ini adalah cara mengevaluasi pertama kehidupan kita, ya. 10 dosa besar, ya mungkin teman-teman sudah lebih paham, coba dicari gitu ya. Ya, pertama paling tinggi, paling besar itu adalah dosanya adalah dosa syirik, ya. Kita pernah mungkin yakin kepada yang lain gitu ya. Nah, contoh tadi malam saya menarik ya, kita ada sepak bola Indonesia ngelawan Australia gitu ya. Indonesia lawan Australia, saya pertama kali sore ngelihat ada satu berita, saya bilang, wah kayaknya nggak menang Indonesia. Itu dari sore saya bilang gitu. Kenapa? Ada satu berita menulis, pertandingan kali ini Indonesia melawan Australia menggunakan jersey warna putih, bajunya warna putih gitu ya. Padahal biasanya kalau laganya itu dia di home itu artinya di Indonesia ya, bukan tandang kayak kemarin ke Saudi, biasanya pakai baju warna ya merah, ada seragam merah. Nah, lalu dari apa namanya bagian kepengurusan itu menyampaikan bahwa kita menggunakan baju warna putih karena baju warna putih ini daya magisnya tinggi. Kalau pakai baju warna putih ini menang terus atau paling nggak hasilnya bagus gitu. Nah, itu ya disampaikan. Saya ngerasa, nah ini kadang hal-hal seperti ini yang kita tidak sadari, bisa jadi ini adalah syirik kecil. Ya, meyakini bahwa pertolongan, kekuatan, apapun itu datang dari selain Allah. Nah, kita nggak sadar kadang-kadang. Nah, ini syirik-syirik kecil yang seperti ini tuh yang kadang-kadang sebenarnya harus dihindari. Ya, jadi artinya bisa jadi ada sesuatu yang dalam kehidupan kita nggak sadar, oh kita ternyata menduakan Allah. Dan ini udah pasti dosa besar. Turun naik ke bawahnya, ada apa lagi? Misalnya ada fitnah, ada apa lagi? Misalnya ada apa namanya zina, ada apa lagi? Ada meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, gitu ya. Nah, hal-hal ini kita review, kita cek, ya, memakan hak anak yatim dan seterusnya sampai 10 dosa besar itu kita review. Kalau ternyata dalam keluarga kita ada satu atau ada sebagian di antara kita melakukan ini, maka bisa jadi itulah yang menyebabkan terjadinya perisai rezeki. Atau jangan-jangan bukan di keluarga, tapi jangan-jangan di kantor kita. Di kantor kita ternyata ada tim di kantor kita yang lalai sholat, ada yang zina, walaupun mungkin hanya sekedar zina yang ringan gitu. Zina ringan kan la taqrabu zina. Ya, ayatnya menyebutkan bahwa janganlah dekati zina. Belum, bukan melakukan zina, mendekati saja udah nggak boleh. Mendekati zina itu apa? Misalnya ya di kantor gitu, karyawan saling apa namanya santri-santri atau karyawan saling atau saling chat-chatan, atau ada rasa, sering ketemu, berjalan, mungkin berangkat pulang pergi barengan gitu. Walaupun mungkin nggak sampai zina dalam konteks yang kita pahami, tapi itu sudah mendekati. Nah, itu pun bisa jadi akan menjadi perisai rizki. Nah, maka kita perlu ngelihat, berintrospeksi. Oh, kira-kira kalau seandainya rezeki kita belum optimal, jangan-jangan tantangannya, problemnya ada perisai rezeki yang terjadi di dalam rumah tangga kita, atau di dalam kantor kita, atau di dalam lingkungan kita. Nah, ini yang pertama, dosa, ya. Nah, yang kedua, maksiat tadi. Maksiat ini apa contohnya? Nah, kalau tadi yang pertama itu adalah apa namanya, yang konteksnya dengan dosa-dosa besar yang menjadi penghalang. Nah, yang kedua ini contohnya adalah maksiat-maksiat kita. Nah, ya. Nah, maksiat-maksiat kita ini yang sering kali kadang kita tidak menyadari, selain di antara 10 dosa besar, kadang di dalam kita apa namanya keseharian, kehidupan kita banyak maksiat-maksiat yang mungkin kita lakukan, ya, baik itu terhadap sesama, kepada orang lain, kita zolim, kita apa namanya tidak menempatkan suatu pada tempatnya, haknya, gitu ya. Kita mungkin menipu dalam transaksi gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya ini kita maksiat kepada, baik itu kepada Allah maupun bermaksiat kepada sesama, maka itu pun akan menjadi yang namanya perisai rezeki kita juga.
menjadi penghambat, penghalang rezeki kita, ya. Dan yang terakhir tadi adalah prasangka negatif. Prasangka negatif ini maksudnya gimana? Artinya bersuudzon kepada Allah, bersuudzon kepada rezeki itu sendiri. Seringkali kadang-kadang kita apa namanya membatalkan doa kita sendiri. Membatalkan doa itu maksudnya gimana? Membatalkan doa, misalnya eh, kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku kehidupan yang baik, berilah aku rezeki yang lebar. Tapi dalam hati itu kadang kita kayak nggak yakin. Tapi apa bisa ya saya bisa berangkat haji tahun ini? Tapi apa bisa ya saya kira-kira bisa umroh tahun ini? Nah, kata-kata itu tadi itu menjadi pembatal dari doa-doa kita sendiri, berprasangka negatif gitu. Padahal bagi Allah itu mudah saja kan, kalau Allah berkehendak ya kun fayakun, terjadi ya terjadilah, kira-kira begitu. Nah, maka teman-teman, inilah tiga tiga hal yang seringkali menjadi pembatas perisai rezeki. Jadi kalau dalam kehidupan kita ternyata seringkali, oh ternyata kok banyak hal yang mungkin tadi kita ngerasa rezekinya belum optimal, maka cek lagi tadi. Jangan-jangan ada dosa besar yang kita lakukan, ada maksiat, dan juga ada prasangka negatif yang kita lakukan. Nah, ini mungkin menjadi apa namanya ini. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan untuk kira-kira membuka tabir-tabir rezeki tadi? Nah, maka salah satu cara membukanya adalah, yang pertama adalah dengan tobatan nasuha. Tentu kalau ada dosa, maka tobatan nasuha. Kita tobat nasuha, maka insya Allah dengan tobatan nasuha itu, maka satu persatu tirai itu akan mulai terbuka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bermaksiat, banyak maksiat, maka apa? Ya, kita minta maaf. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita apa namanya zolimi. Mungkin ada orang-orang yang mungkin kita pernah menyakiti, ada orang-orang yang mungkin pernah kita tipu, mungkin ada orang-orang yang tidak ridho dengan kepada kita, maka kita minta maaf kepada mereka. Ya. Dan dari masing-masing yang kita lakukan, kita minta maaf, ya, dan tidak kita ulangi lagi. Dan yang terakhir, kalau kita ada prasangka negatif, maka kita rubah. Kita harus membangun apa namanya husnuzon, sikap bahagia, sikap untuk ridho, menerima semua hal yang terjadi dalam diri kita. Nah, apapun itu yang sedang terjadi, yang Allah takdirkan berjalankan, maka kita harus latihan untuk ridho dan bahagia. Maka insya Allah kita akan melihat bagaimana Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tabir-tabir itu akan mulai terbuka, dan rizki itu akan datang dengan begitu derasnya. Insya Allah, ya. Nah, inilah gambaran sedikit teman-teman di pagi hari ini, ya, tiga hal yang bisa menjadi penghambat rizki. Jadi kalau kita mungkin selama ini kayaknya doa-doa kita tidak terwujud, kalau merasa kayaknya kok hidup semakin sulit, nah maka jangan-jangan sedang ada tabir, ada perisai, ada sesuatu yang menghalangi rizki itu optimal datang ke kita. Nah, rizkinya makhluk pasti akan Allah tetap berikan, kita tetap akan bisa makan, kita tetap akan bisa hidup, ya, karena malaikat itu bertugas untuk mengantarkan langsung. Tapi rizkinya orang ikhtiar, rizkinya orang bersyukur, itu kadang-kadang dia tertutup dengan tabir itu. Jadi kita hanya mampu seolah-olah kayaknya hanya bertahan hidup saja, tapi kayaknya banyak-banyak yang kita inginkan, banyak yang kita harapkan, kayaknya kok nggak terwujud. Nah, mungkin itu tadi yang menjadi bahan introspeksi dan menjadi bahan kajian kita di pagi hari ini. Tapi setelah ini, teman-teman coba mulai tulis, ya, di kolom chat apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan di hari ini, ya, apa saja, tafadhol. Nah, sebelum itu saya kembalikan kepada Ustaz Laude. Laude, kalau misalnya mau ada yang disampaikan dulu. Baik, terima kasih Abi Ridwan atas penyampaian materinya. Berikut laporan dari kegiatan Usman dalam satu pekan terakhir ini.
Apa Nabi? Tadi ada kendala teknis, baterainya di drop laptopnya. Sebentar. Pak, siapa? Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja di slide. Oke, baik Abi. Mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan. Tadi terkait yang pertama. Oh, Share ini screen agak. diberhentikan dulu deh, share screen-nya. Oh, bentar. Dari ini, Mas Andre. Oke, sudah ya? Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama ya tadi ya. Apa bedanya tentang takwa dan tawakal? Di Quran, ya ini kita ngambil dari beberapa ayat yang kita dapatkan ya. Nah, baik. Tadi Abi menyampaikan ada 5 level rizki. Jadi yang pertama adalah rizkinya makhluk. Ya, rizkinya makhluk ini kalau kita bisa ngelihat di Quran surat Hud ayat ke-6, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Jadi artinya ini dalam konteks yang pertama bahwa setiap dari kita pasti akan mendapatkan rizki. Nggak ada yang nggak dapat rizki. Ya. Yang kedua adalah rizkinya orang-orang berikhtiar. An-Najm ayat 39, bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diupayakannya. Nah, jadi kalau ibaratnya rizki makhluk itu default. Default itu orang lahir pasti sudah bawa rizkinya masing-masing. Ibu bawa rizki, suami bawa rizki, anak bawa rizki, semuanya bawa rizkinya masing-masing. Tapi orang yang berikhtiar, dia akan diberikan rizki sesuai. Makanya kenapa kalau kita ngelihat kok ada orang mungkin non-muslim tapi dia bisa sampai apa namanya kaya raya, menjadi orang sukses gitu ya. Ya, karena mungkin ikhtiarnya dan Allah tunaikan di dunia gitu. Jadi di akhirat dia tidak mendapat bagian, di dunia dia memperoleh itu. Nah, yang berikutnya ada rezekinya orang-orang bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 25 ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, ini di Al-Baqarah, dia akan mendapatkan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki. Nah, maka dalam rizki itu kontekstual kata-katanya ini, lapang dan sempit. Bukan banyak dan sedikit, tapi dimensinya adalah lapang dan sempit. Yang ketiga adalah rizkinya, ini yang keempat, rizkinya orang-orang yang taat, ya, orang-orang taat atau takwa. Nah, ini dia akan mendapatkan keberuntungan. Quran surat At-Talaq ya ayat 2-3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan ya, menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, maka main hasil tasib inilah yang namanya keberuntungan. Dan kelima, nah ini rezekinya orang-orang yang tawakal dan tobat ya. Ini di Quran surat Nuh ayat 10 dan Al-Imran ayat 37. Jika kamu memohon ampunan, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Nah, jadi dalam konteks ini di Quran surat Nuh itu rezekinya sama Allah diberikan langsung dengan contoh tadi apa, hujan yang lebat, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Dan di Ali Imran ayat 37, setiap kali Zakaria masuk menemui
Ini cerita tentang Zakaria dengan Maryam ya. Masuk ke dalam mihrabnya, dia mendapatkan makanan di sisinya dan dia berkata, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan-makanan ini dalam konteks itu? Karena makanan itu nggak pernah dilihat, nggak ada di muka bumi. Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, ini adalah konteks tadi kalau kita berbicara tentang level-level rizki, dari mulai rizkinya makhluk yang dijamin, rizki orang ikhtiar akan dicukupkan sesuai dengan ikhtiarnya, rizki orang bersyukur dilipat gandakan, orang taat dikasih keberuntungan, orang tahu dan tawakal dia akan diantar rizkinya sama Allah. Nah, maka dalam kontekstual ini kalau kita melihat dari teman-teman tadi yang ada beberapa yang saya baca sambil bertanya, maka kita pun harus meningkatkan ikhtiar kita ya. Nah, ini contohnya. Nah, maka nah, tadi apa bedanya antara dari Bu Heti ya? Apa bedanya orang takwa dan tawakal? Tadi ada dua level yang berbeda. Nah, takwa itu diambil dari kata takut. Ya, nah orang-orang yang takut ya takut kepada Allah, maka dia tidak akan menduakan. Maka kontekstual takwa itu orang yang takut dia akan taat. Nah, kira gitu. Jadi ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan taat. Nah, orang yang taat itu maka dia akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, jadi kontekstualnya adalah ketika kita bertakwa adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Dasarnya adalah rasa takut kita kepada Allah. Maka muncullah yang namanya ketaatan. Nah, sementara tawakal itu apa? Tawakal itu berserah, bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kira-kira itu benar-benar sudah di level yang kita hanya bergantung kepada Allah, menyandarkan semua urusan kepada Allah, gitu ya. Nah, itu orang-orang yang benar-benar tawakal. Nah, jadi dalam konteks ini kita kalau dilihat ya apa namanya tawakal itu kenapa tadi levelnya di atasnya tadi ya dalam konteks taat tadi. Nah, maka jarang sekali di dunia ini kita menemui orang-orang yang benar-benar tawakal, benar-benar hanya menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah. Ya, nah ini mungkin kalau tadi ada pertanyaan apa namanya perbedaan antara takwa dan tawakal. Ya, dan taubat yang benar itu seperti apa? Taubat yang benar adalah taubat nasuha. Mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Ya, nah ini kontekstualnya. Maka kalau kita lihat di surat Ali Imran itu disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa ada 5 ya di situ kalau di Quran surat Al-Nur 134. Yang pertama adalah orang yang berinfak saat lapang dan sempit, orang-orang yang mampu menahan amarah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang gemar berbuat kebaikan, dan orang yang berbuat salah segera memohon ampun atau taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Nah, ini bisa dicek nanti dari Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 136. Nah, maka dalam konteks itu yang namanya taubat adalah ya kita mohon ampunan kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Banyak yang bisa kita lakukan ya salah satunya adalah kita bisa sholat taubat ya 40 hari kita mohon ampunan kepada Allah gitu ya. Terus ya dengan secara sederhananya ya kita secara personal ya benar-benar memohon kayak kita berbuat salah kepada seseorang kita mohon ampun yang benar-benar kita menyadari bahwa kita salah. Kira begitu dan jangan diulangi lagi. Nah, itu namanya tobatan nasuha. Jangan diulangi lagi. Kadang kita tobat sambel soalnya. Tobat sambel itu apa? Kayak salah, mohon ampun ya Allah, besok diulangin lagi dan gitu ya. Kan kayak sambel kan pedes 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 gitu ya. Aduh kayaknya kapok nggak mau lagi. Besok makan ya cari sambal lagi. Nah, kira begitu. Lanjut Ustaz Laude, ada lagi? Baik Abi, mungkin yang tadi di setelah yang pertanyaan pertama bisa dikirim kembali. Yang selanjutnya di sini izin bertanya Abi, bagaimana menjaga hati agar tetap bersyukur dan berprasangka baik pada Allah saat merasa rezeki terhalang? Lewat banyak banget yang mana itu ya dia? Izin. Yang Pak Fajar. Oh, jauh banget. Ya. Oke, baik. Diurutkan aja dari atas deh. Oke, nggak Oh, apa-apa. Ini bertanya, Adi, bagaimana menjaga hati agar tetap bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah saat merasa rezeki terhalang. Nah, baik. Nah, maka bagaimana caranya kita bisa menjaga hati agar bersyukur dan berprasangka kepada Allah saat merasa rezeki terhalang? Nah, dalam 5 tingkatan rezeki tadi, rezeki nomor 1 itu tetap akan Allah tunaikan. Rezeki nomor 1 berarti apa? Rezekinya makhluk. Rezekinya makhluk itu Allah akan beri. Jadi artinya apa? Seandainya pun seburuk-buruknya kita, Allah itu tidak bermaksiat kepada kita dalam konteksnya kita akan tetap akan diberikan rezeki. Buktinya apa? Meskipun kita mungkin seburuk-buruknya kita ngerasa kita rezeki kita sedikit,
Allah masih tetap akan cukupkan kita untuk bisa makan, Allah tetap akan cukupkan kita masih tetap bisa hidup, bernafas ya. Ya, begitu banyak masih yang Allah masih bisa berikan kepada kita. Maka kata kuncinya adalah sadar. Sadar itu apa ya? Menyadari betul bahwa ya Allah dan kita ini, hubungan Allah dan kita ini, bahwa Allah itu masih menunaikan rizki-rizkinya. Nah, cuman karena kita dalam konteks tadi terhalang ini, maka kita yang menyadari bahwa bukan Allah yang tidak memberikan kepada kita, tapi kita yang sedang punya perisai. Ibaratnya gini deh, kalau rizki itu diumpamakan tenda, nah kalau rizki itu diumpamakan tenda, nah kita itu sedang ada di dalam sebuah, maaf, kalau rizki itu diumpamakan hujan, air hujan turun dari langit, nah, dan kita itu diumpamakan sedang masuk ke dalam tenda. Maka airnya kan nggak nyampe ke kita karena kita ada dalam tenda. Maka apa yang kita lakukan? Bahwa sadar, bukan Allah tidak memberikan air itu kepada kita, tapi kita yang masuk ke dalam tenda. Nah, maka apa yang kita lakukannya? Dengan sadar kitanya yang keluar. Ya, kitanya yang keluar dari yang namanya tirai tadi, tirai atau dari apa namanya perisai tadi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Menjaga hatinya, menyadari betul bahwa kesulitan, kesempitan, kondisi-kondisi tadi itu kita yang perbuat, kita yang buat tenda. Nah, maka apa yang kita lakukan? Maka keluarlah dari sana. Artinya apa? Maka kita yang menyadari betul. Jadi jadikan sebagai sempitnya rizki itu sinyal bahwa lagi ada masalah lu kita gitu, bahwa itu pun bagian dari petunjuk Allah bahwa oh jangan-jangan kita ini lagi ada maksiat, jangan-jangan kita ini lagi ada dosa yang kita lakukan, jangan-jangan kita ini lagi ada prasangka yang negatif, termasuk kayak tadi ya, berprasangka yang tidak baik itu pun bagian dari maksiat atau perisai yang kita buat tadi, kayak kira begitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Menyadari dengan sadar betul bahwa itu sinyal dari Allah, menyadari betul bahwa kita ini hamba, menyadari betul bahwa tugas kita adalah sangka baik, tugas kita adalah terus taat, terus beribadah gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Jadi menjaga hatinya dengan cara kesadaran, menyadari. Karena orang yang sadar, insya Allah dia bisa menjaga hati. Tapi kalau orang tidak sadar, maka dia dikendalikan oleh hati. Ingat bahwa hati itu sebenarnya pun bagian apa namanya dari yang harusnya alat atau tools yang kita kendalikan, bukan dikendalikan. Jadi orang yang sadar dia mampu mengendalikan perasaannya, dia mampu mengendalikan pikirannya, karena dia kemarin ingat self leadership-nya sudah matang, mampu memimpin tubuhnya, mampu memimpin pikirannya, mampu memimpin perasaannya. Tapi kalau seandainya kita belum mampu memimpin tiga hal ini, berarti kita masih dependent. Dependent itu berarti kita masih dikendalikan oleh diri kita. Nah, orang yang gampang dikendalikan diri kita, susah pasti akan outstanding. Nah, maka latihannya kembali ke materi-materi kita sebelumnya, itu apa? Jadilah independen, bahkan interdependent. Dalam konteks ini adalah apa? Jangan sampai kita dikendalikan oleh diri kita. Tapi kita yang mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Salah begitu ya. Nah, berikutnya Ini ada saya coba baca saya dari lanjutkan. atas Apa? dari Saya Pak aja nggak apa-apa. Bagus Subekti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, boleh minta dijelaskan lebih detail lagi perbedaan dosa dan maksiat itu apa? Kita bisa tahu, eh, bedanya di mana, itu batasnya di sebelah mana. Syukran. Agar kita bisa tahu bedanya di mana dan batasnya di sebelah mana. Syukran. Taib ya. Nah, dosa ini yang tadi Abi sampaikan adalah dosa besar ya. Dalam konteks dosa besar ini ada 10 dosa besar yang selama ini sering kita ajarkan. Karena tadi taat itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka dalam konteks tadi kita sebut adalah menjauhi larangannya, salah satu larangan yang Allah berikan itu ada 10 dosa besar. Nah, maka screening check up kita ada nggak nih dari 10 dosa besar yang kita lakukan? Nah, maka dalam konteks tadi Abi menyampaikan dosa adalah checklistnya adalah dicek 10 dosa besar. Maka 10 dosa besar itu mulai dari syirik, ya, zina, durhaka kepada dua orang tua, makan hak anak yatim, memutus silaturahim, dan seterusnya. Nah, maka itu adalah 10 dosa besar yang menjadi checklist. Nah, kalau dalam 10 dosa besar itu kita tidak ada, maksudnya tidak ada itu maksudnya kita tidak oh kayaknya saya aman dari 10 dosa besar, kayaknya nggak syirik, nggak zina, tidak memutus silaturahim, tidak durhaka kepada orang tua, tidak makan hak anak yatim gitu ya. Itu tidak ada yang kita lakukan. Nah, maka jangan-jangan yang menjadi problem adalah hubungan kita dengan manusia, dengan sesama. Nah, ini adalah kemaksiatan. Nah, yang Abi menyampaikan tadi, maksiat itu adalah konteksnya lebih banyak berbicara tentang
Ya, hal-hal yang sifatnya kemaksiatan ini adalah hubungan kita dengan sesama dengan manusia yang dalam konteks ini misalnya kita zalim, kita mengambil haknya orang lain dan seterusnya ya. Nah, ini hanya mempertegas karena kalau kita bicara tadi hanya 10 dosa besar, kadang-kadang di luar dari 10 dosa besar itu masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang kita lakukan. Nah, ini lebih banyak berbicara tentang kita checklist hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan manusia, dan hal-hal yang di luar dari 10 dosa besar ini apa saja nih? Ada nggak jangan-jangan kita malah problemnya bukan dalam konteks ibadah, tapi jangan-jangan problem kita adalah apa ya? Ya, maaf ya. Kita lanjutkan. Jangan-jangan hubungannya kita malah justru kepada sesama manusia. Nah, itu tadi gambarannya. Baik. Oke, syukuran Nabi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Johar Mubarak. Bagaimana cara kita membentengi diri dari hal-hal negatif dari orang lain? Apakah harus kita hindari atau bagaimana? Karena dalam komunitas pasti ada vibrasi, entah positif atau tidak positif. Biasa yang saya lakukan men-skip kata-kata orang lain agar vibrasi positif dalam konteks tersebut tetap terjaga. Mohon harannya, Abi. Baik, bagaimana cara kita membentengi diri? Nah, hati yang bersih, hati yang tulus, ya, insya Allah dia sudah punya perisai atau sudah punya bentengnya sendiri. Ya. Jadi artinya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kemungkinan besar di luar sana pasti tetap akan ada pengaruh-pengaruh negatif. Ya, hal-hal yang mungkin apa namanya negatif yang ada di sekitar kita. Nah, semua konteks hal-hal negatif itu adalah ujian. Bagaimana kita untuk bisa menjaga hati kita tadi, ya hati kita yang bersih. Maka kenapa circle itu penting? Circle itu penting. Jadi kalau zaman dulu kan kita sering dapat pepatah bilang gini ya, jangan pandang bulu kalau kita mau berteman gitu. Karena sering kita bilang kayak itu, jangan pilih-pilih teman. Kalau saya bilang enggak. Maka berteman, bersahabat itu kita harus pilih-pilih memang. Pilih-pilih yang dia akan bisa memberikan vibrasi yang positif, akan memberikan energi yang positif. Jangan berteman dengan orang-orang yang memang berpotensi untuk membuat pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, maka dalam komunitas, misalnya kayak SBC, begitu besar, jamaahnya banyak. Nah, kok ada orang-orang yang kata-katanya positif, ketika tindakannya positif, apa yang diomongkan, apa yang dilakukan sama, kongruen, sinkron gitu. Lalu ada orang-orang yang mungkin dia negatif, maka jauhi yang negatif, dekatlah dengan yang positif. Pilihlah circle, pilihlah teman berkumpul, pilih-pilih, nggak apa-apa pilih-pilih gitu ya. Kenapa? Karena ini bagian dari menjaga. Karena frekuensi itu kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan menarik orang-orang yang bersih juga, menarik orang-orang yang baik juga gitu ya. Nah, ketika kita negatif, bisa jadi akan tertarik dengan orang-orang yang negatif. Nah, maka coba berusaha untuk berkumpul, bersirkel. Ya, misalnya kalau di dalam komunitas, misalnya, oh jumlah jamaahnya banyak nih, oh, satu OYC aja ada 160. Nah, dari 160, ya maka dekatlah dengan orang-orang yang vibrasinya positif gitu. Kalau ada yang belum positif gimana? Nah, kita tetap berteman, tapi mungkin kita menjaga silaturahimnya. Nah, kayak tadi misalnya di skip gimana? Nggak apa-apa, skip aja gitu. Satu poinnya itu. Nah, maka apa? Nah, biarkan guru-guru kita menempa. Semoga dari terus dan juga kita doakan ya. Tapi jangan lupa didoakan agar teman-teman kita yang mungkin kita rasa mungkin masih belum baik, masih belum optimal, semoga Allah beri hidayah gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan kepada saudara muslim kita ya. Nah, jadi ini cara untuk kita menjaga agar tetap menjadi baik. Tapi kalau kita punya kemampuan, artinya kita mungkin orang yang punya pengalaman, bisa mengajar, bisa menasehati, punya leadership. Nah, maka ketika kita ketemu dengan orang-orang di komunitas atau di lingkungan kita yang kurang baik, maka tugas kita menasehati. Ya, nah ini yang harus kita lakukan. Insya Allah Baik, begitu. pertanyaan selanjutnya dari Pak Heri Bergas. Assalamualaikum Coach, izin tanya, jika pernah melakukan dosa besar dan merasa hal tersebutlah yang menjadi penghambat rezeki kami, insya Allah sudah sholat taubat dan meninggalkan itu semua. Namun masih sering sedih dan seperti belum selesai dengan dosa masa lalu tersebut. Mohon masukannya, Abi. Ya, nah maka bersedih dan menangisi dosa di masa lalu itu nggak ada masalah. Tandanya kita manusia. Dan justru yang berbahaya adalah kalau kita ngerasa bahwa dosa-dosa kita udah diampuni semua. Kira begitu. Ini kan pengingat. Ketika dalam diri kita masih diingatkan dengan dosa, bahwa kita masih pernah melakukan dosa, dan itu akhirnya kita bersedih, maka akan menjadi penyemangat kita untuk kita berbuat lagi banyak kebaikan. Untuk menumpuk amal soleh yang lebih baik.
Ya salah satu yang menyemangati Abi untuk terus ikhtiar, apa namanya, menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan, membina teman-teman di SBC, di Usman dan seterusnya, karena menyadari betul masa lalu Abi banyak dosa. Ya kalau saat ini Abi diminta untuk kembali kepada Allah, Abi masih nggak yakin apakah kira-kira dosa-dosa di masa lalu itu sudah Allah ampuni, kebaikan-kebaikan sama ini udah lebih baik. Nah maka karena menyadari betul bahwa banyak dosa di masa lalu, maka apa? Maka ya ikhtiar yang saat ini dilakukan harus lebih besar, lebih masif. Ya, nah itu menjadi penyemangat tersendiri dan selalu mohon ampun kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah. Nah ini terus yang apa namanya dijaga gitu. Dan yang kedua, jangan pernah putus harapan dari Allah. Nah, ini poinnya. Jadi, kita jadikan semangat untuk kita berjuang dan juga jangan pernah putus harapan dari Allah. Maksudnya jangan pernah putus harapan itu gimana? Ketika ada kebaikan yang hadir dalam diri kita, sekecil apapun, rasakan bahwa itu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Jadi ketika Allah hadirkan dalam kehidupan kita kebaikan, ditemukan dengan orang baik, ditemukan dengan mungkin guru yang baik, ditemukan dengan ilmu, diketemukan dengan lingkungan, diketemukan dengan jalan kebaikan, syukuri itu sebagai bentuk Allah hadir, ya. Allah sedang membimbing kita, menuntun kita, ya, memberikan petunjuk kepada kita. Nah, sehingga apa? Sehingga akan menjadi penguat buat kita, ya. Penguat artinya apa? Oh, kemarin saya masih punya banyak dosa. Saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ternyata Allah temukan dengan orang, temukan dengan guru, temukan dengan lingkungan, temukan dengan ini. Nah, maka bersyukurlah dengan itu, mensyukuri, ya. Jadi selalu dalam hati ngerasa bahwa kebalik masih salah, tapi di depan punya harapan, sehingga kita terus melangkah. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Ya, jadi terlalu meratapi dosa di masa lalu dan tidak bergerak membuat kebaikan itu juga kurang baik. Ya, kita kehilangan harapan itu juga dosa. Nah maka apa? Tapi kita ngerasa sudah diampuni semua, sudah jadi orang baik juga nggak baik juga gitu. Nah maka apa? Jadikan itu sebagai pengingat kita, ya, bahwa oh kemarin saya punya salah, punya dosa, maka saya berikhtiar ke depan menjadi lebih baik lagi dan Allah Maha Pengampun. Besarnya ampunan Allah itu sangat besar sekali. Nah, sehingga menjadi rasa optimisme kita untuk terus berbuat. Karena kita nggak pernah tahu dosa mana yang sudah diampuni dan amal mana yang sudah diterima. Jadi maka apa? Teruslah jadi orang baik, teruslah melangkah terus. Jangan pernah menyerah gitu ya. Sedih berlebihan nggak boleh, ya, terlalu overconfident ngerasa bahwa kita sudah diampuni semua juga nggak boleh. Nah maka kita harus mawas diri terus tawadhu, kira-kira begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya ini ya, Abi juga sedang berusaha berjuang di sana ya. Baik, lanjut. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Aap. Ini Izin yang tanya, Coach. bergas semua, Brebes, Tegal, gitu. Baik, lanjut. Ya. Apakah mengharapkan sesuatu pada ikhtiar yang kita lakukan pada seseorang itu diperbolehkan? Apakah sesuatu tersebut yang akan menimbulkan syirik? Oke, ya. Berharap sesuatu terhadap ikhtiar itu diperbolehkan saja. Artinya contoh karena tadi di An-Nazm ayat 39 disebutkan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang dia upayakan gitu ya. Jadi artinya itu. Tapi meyakini hasil dari manusia itu yang nggak boleh. Nah, jadi oh saya berharap bahwa misalnya contoh, oh anak saya sedang sekolah. Saya berharap bahwa dia nanti sekolahnya dapat nilai yang bagus. Oh, saya berharap misalnya apa namanya ada tim di kantor, ada misalnya Mas Andre, ada Odi, ada siapa segala macam berharap kerjanya bagus bisa ini apa namanya mencapai KPI dan seterusnya. Berharap nggak apa-apa dalam pada kita. Tapi meyakini bahwa hasil itu adalah dari ikhtiar kita atau hasil itu adalah karena kita sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Karena kita harus meyakini bahwa hasil itu dari Allah semata-mata. Ya, hasil itu semata-mata dari Allah. Nah, inilah yang penting untuk kita lakukan gitu. Jadi kita mempunyai harapan kepada tim kita, kepada ikhtiar yang sudah kita lakukan, kepada apapun yang ini nggak masalah. Karena banyak juga cuma dalam konteks ini kita bahwa oh iya ada ikhtiar. Allah menyampaikan bahwa kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan ikhtiar kita. Tapi meyakini ya atau mengimani bahwa hasil itu karena ikhtiar kita, nah itu yang salah. Maka apa? Maka ikhtiar kita yang harus kita lakukan adalah apa? Meyakini hasil itu dari Allah, ya. Tugas kita, kewajiban kita adalah ikhtiar, tapi hasil akhir dari Allah. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga apa? Sehingga kita itu menjalankan ikhtiar maksimal. Menjalankan ikhtiar maksimal itu artinya bekerja keras itu bukan untuk mendapatkan hasil. Tapi kita bekerja semaksimal mungkin, kita lakukan segala daya upaya kita. Itu karena faktor apa? Karena faktor yakin dan mengimani sunatullahnya, bentuk syukur kita kepada Allah dikasih kesehatan, dikasih waktu, dikasih kekuatan. Nah, bentuk syukur kita adalah dengan cara apa? Ikhtiar semaksimal mungkin. Nah, contoh kalau kita ngelihat ya. Nah, ini contoh sederhana. Ketika Rasulullah menghadapi satu pertempuran, ya,
pertempuran ini di masa-masa sulit, kemarau panjang, makanan susah, krisis ya. Nah, kita pernah mendengar yang namanya Perang Khandaq, di mana waktu itu sampai di titik yang 10.000 pasukan musuh itu datang. Dan saat itu pasukan muslim itu jumlahnya ketika dihitung, diminta untuk menghitung nggak nyampe 3.000. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lalu apa yang dilakukan? Apakah akhirnya ya sudahlah kan ini hasil dari Allah, pasrah ya, kita udah diam-diam aja? Enggak. Rasulullah menyampaikan, kumpulkan orang-orang terbaiknya di satunya, ditanya apa yang bisa kita lakukan. Nah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, ya, sampailah bertemu dengan salah satu seorang sahabat, ya, Salman Al-Farisi, yang beliau datang sebenarnya dari Persia, dulunya orang Persia, dan punya pengalaman kalau seandainya peperangan itu tidak seimbang, maka kita harus pojokkan ke celah-celah sempit atau tempat-tempat yang ini. Maka disarankanlah membuat yang namanya parit-parit yang lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Kebayang, sorry, apa lagi ya? Lebarnya 3 meter, dalamnya 5 meter kalau nggak salah. Nah, itu bukan hal yang mudah. Kita bisa ngelihat tanahnya bukan tanah kayak Indonesia. Di Arab sana tanahnya itu bercampur dengan batu, dengan kondisi yang kemarau, dengan ini. Nah, ada ikhtiar maksimal yang dilakukan. Nah, ini yang harus kita yakini, bahwa tugas kita sebagai manusia adalah apa? Tugas kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan adalah ikhtiar maksimal. Tapi harus benar-benar sadar bahwa kemenangan itu hanya datang dari Allah. Nah, ini yang harus penting ya. Kemenangan itu hanya datang dari Allah. Bahwa ikhtiar kita itu hanyalah sebagai kewajiban kita, rasa syukur kita, bentuk keyakinan kita kepada Allah. Nah, tapi jangan sampai kita di titik yang merasa bahwa hasil akhir itu karena semata-mata ikhtiar kita. Nah, itu nanti akan jadi salah juga, kira-kira begitu. Nah, begitu mungkin Mas Ab. Jadi kita berharap hasil dari ikhtiar, dari kerja itu tidak ada masalah. Tapi ya harus tetap yakin, nggak boleh nggak bahwa kemenangan itu hanya datang dari si Allah. Ya, kira begitu. Baik, Abi, pertanyaan selanjutnya dari Pak Fani Dirgantara. Izin bertanya, Coach, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghilangkan perisai rezeki? Bisa jelaskan secara rinci mulai dari langkah spiritual hingga psikologis. Dan apakah ada perbedaan cara menghilangkan perisai rezeki antara satu individu dengan individu lainnya? Jika ada, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Masya Allah, ini kalau diminta menjelaskan secara rinci dan detail, nggak cukup waktunya. Karena sudah jam 6, nah saya minta satu D, ini tolong pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab, nanti disimpan, nanti kita simpan untuk kita jawab di pertemuan berikutnya. Nah, ini kan ada banyak nih Mas Yan yang belum terjawab ya. Nah, insya Allah nanti kita akan coba tata, kita akan siapkan untuk materi berikutnya. Kita akan membahas bagaimana cara membuka perisai-perisai rezeki tadi secara lebih detail lagi ya. Nah, tapi secara umum seperti tadi yang sudah Abi sampaikan, bahwa satu yang sama yang bisa kita lakukan untuk membongkar perisai rezeki tadi adalah tobat dan nasuha. Ya, memohon ampun kepada Allah. Karena sebaik-baiknya ketika kita mungkin mengalami satu masalah yang membuat itu menjadi sebuah perisai dalam kehidupan kita, nah maka yang mampu membongkar, membuka semuanya, melapangkan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabatku sekalian, yuk ikhtiar tetap semaksimal mungkin, tapi jangan lupa bahwa hasil ada di tangan Allah. Nah, maka apa? Banyak dari kita lupa, kita paham, kita sadar rizki ada atau yang memberikan itu Allah. Tapi sayangnya banyak orang mencari manusia, bukan mencari Allah. Jadi saya ulang sekali lagi ya, banyak dari kita sadar, memahami, meyakini bahwa rizki itu Allah yang punya, rizki Allah yang ciptakan. Tapi kadang kita tidak mencari Allahnya, tapi kita mencari manusia, kita mencari orang lain, kita mencari yang lainnya. Nah, maka sudah waktunya kalau kita sadar betul dan yakin betul bahwa rizki itu adalah dari Allah, maka sebenarnya adalah yang harus kita datangi dulu adalah Allahnya yang maha pemilik rizki. Nah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, ikhtiarkan semaksimal mungkin ya dari ya di dunia kita. Nah, maka insya Allah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Semoga Allah bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah berikan pada kita rizki yang berkah, berlimpah, halal dan thayyiban, yang menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita solih dan solihah, hafiz dan hafizah. Dan semoga kajian pagi hari ini menjadi penyemangat kita untuk ikhtiar lebih baik lagi di hari ini.
Semoga antum semua diberi kemudahan, semoga yang sulit dimudahkan, semoga yang sempit dilapangkan, semoga yang sakit disehatkan, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Yang baik-baik dari Allah, kurang dari saya mohon dimaafkan. Ya, semoga kita semua saling mendoakan. Doakan kami, Abi, Umi, dan juga keluarga besar kami mohon didoakan juga terus. Allah lindungi, Allah beri kebaikan, Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata yang berbeda Allah dan kurang dari kami mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas penyampaian materi dari Abi Ridwan. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami di pagi hari ini dapat berbekas di dalam hati dan dapat kita amalkan agar supaya Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat perisai-perisai rezeki dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kala kita di akhir acara, kami mengucapkan permohonan sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, baik itu perbuatan dan lain sebagainya. Semoga bisa dimaafkan. Kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.